Jadi kita sudah daftarkan ya gugatan gugat cerai dan juga hak asuh anak atas nama klien kami Dela Nita Oktariza tanggal 30 Januari 2024. Ya, untuk tergugatnya adalah suami dari klien kami Renaga Tahir. Ya, tadi sudah diterima oleh PTSP Pengadilan Agama Kota Bogor. Ya, tinggal kita menunggu nanti relasnya ya panggilan untuk proses sidang dan selanjutnya seperti itu. Dalam gugatan tersebut isinya apa nih, Pak? Gugatannya dalam materi gugatan pada umumnya adalah ini alasan sudah pisah rumah ya, karena sudah ada SEMA 2022 yang memang mensyaratkan harus terpenuhi. Salah satunya adalah pisah rumah 6 bulan berturut-turut, ditambah adanya alasan perselisihan pertengkaran terus-menerus ya yang dialami oleh klien kami. Selanjutnya mengenai adanya dugaan pihak ketiga ya di dalam hubungan antara klien kami dengan suaminya Renaga Tahir. Itu kurang lebih seperti itu materi pokok yang kami daftarkan gugatan. Oke, kalau untuk ini kenapa Bang sampai akhirnya kan sempat sudah menuju damai nih. Yeah. Akhirnya sampai di 2024 ini akhirnya Dela memasukkan gugatan cerai gitu. Bang. Ya. Jadi kebetulan kan kami yang menangani sebelumnya ya, dan kami sudah ada titik kesepakatan sebenarnya ya agar ini bisa baik kembali mereka merajut hubungan perkawinan. Tetapi senyatanya ini tidak dilaksanakan, tidak diindahkan oleh pihak Renaga gitu kan ya. Yang akhirnya kesempatan itu sudah kami berikan. Ya cukup sekarang ya. Pihak keluarga sudah memutuskan memberikan kesempatan, memberikan tangan terbuka gitu ya agar mereka bisa membina keluarga dengan baik, tapi senyatanya setelah itu sampai beberapa bulan kemudian ya itu tidak dilaksanakan oleh pihak Renaga. Ya akhirnya ya kami memutuskan untuk menjaga kehormatan keluarganya klien kami seperti itu. Oke, kalau Dela sendiri gimana Dela? Hari ini memang sudah tekadnya udah bulat untuk ngajuin gugatan cerai kepada Renaga Tahir. Sudah bulat, Mak. Apa yang menjadi bulat itu sendiri dalam arti kepuasan dan pertimbangan kamu sampai mau? Karena udah pernah dikasih kesempatan tapi dia nggak berubah sama sekali gitu. Terus kayak saya merasa udah banyak yang saya rugiin banget deh gitu. Sebutkan aja, nggak apa-apa, sebutkan. Iya kayak maksudnya masa muda saya juga kan hilang gitu. Saya butuh kerjasama dong sama dia kalau misalkan walaupun dia suami kerja gitu, tapi ada dong bantu-bantu ngurus anak atau gimana gitu. Tapi saya nggak bisa dapetin itu dari dia gitu. Dia malah lebih fokus sama urusannya sendiri. Terus saya juga kayak bingung gitu statusnya, saya istri dia tapi tinggalnya tuh nggak bareng-bareng juga gitu. Saya masih tinggal sama keluarga saya. Ya pokoknya saya udah bulat pengen pisah. Mungkin kalau pisah lebih baik juga sih. Berarti selama 6 bulan itu untuk tinggal bersamanya berapa lama sama? Cuman 2 bulan awal itu juga kayak berapa hari di rumah saya, berapa hari di rumah dia gitu. Jadi kayak pindah-pindah, makanya saya bilang kayak saya nggak punya kejelasan tempat tinggal gitu. Saya ibaratnya nggak punya rumah kan ibaratnya gitu. Tapi selama 6 bulan tersebut komunikasi lancar atau sempat? Sampai bulan Desember masih komunikasi lancar. Berarti ketika Juli tanggal 5 ulang tahun putri anakmu itu memang sudah nggak harmonis lagi ya. Berarti kan ada tujuan membaik tapi tidak baik akhirnya. Iya, mungkin ya. Nggak karena ada perubahan. jadi dari acara ulang tahun itu kan tanggal 5 Juli. Dari situ kan saya mulai ibaratnya kayak mulai mencoba lagi untuk bareng-bareng gitu. Kasih kesempatan kayak ke rumah dia, nginep bareng di rumah dia gitu. Walaupun masih pindah-pindah. Tapi sekitar 2 minggu setelah itu saya malah ngegapin dia masih tetap berhubungan sama perempuan lain gitu. Jadi berarti kamu nih nggak benar-benar serius mau berubah dong, nggak kayak janji kamu waktu kemarin yang mohon-mohon ngejar-ngejar pengen berubah. Pada kenyataannya kamu masih tetap kayak gitu juga gitu. Betul. Oh berarti dalam kata lain si Renaga sendiri sempat ketahuan selingkuh gitu melalui Ya, betul. chattingan? Iya, saya baca sendiri. Apa boleh disebutin nggak isi chattingan mungkin? Ya isi chatan kayak orang pacaran gimana sih, si ceweknya juga bilang kayak kangen gitu. Terus kayak ngehubungin lewat DM juga, DM Instagram. Terus agaknya udah dibilang jangan nge-DM, chat aja lewat WhatsApp. Ternyata dia punya WhatsAppnya juga 2 gitu di HP yang sama.
chatan sama saya di WhatsApp akun utama, tapi akun utamanya tuh dikunci, jadi saya juga nggak bisa ngelihat lebih. Dia chatan sama cewek-cewek itu di WhatsApp bisnis. WhatsApp bisnis. Pas ketahuan ini sempet negor langsung ke Renaga. Udah negor, kayak Reaksinya apa? udah mendingan balikin gue sekarang, pulangin gue sekarang gitu. Mau gue pulang sendiri atau lu yang nganterin gue pulangin baik-baik ke keluarga gitu kan. Dia nggak mau, nangis-nangis minta maaf. Oh, ada nangis-nangisnya juga Ada, ya? dia denial terus kayak itu mah chatan waktu kapan kali, itu mah ini. Bahkan setelah itu juga sebenarnya banyak banget kayak DM yang masih masuk ke akun Della gitu kan, bilang kalau si Renaga tuh masih gini loh, masih ngechatin ini. Terus kayak aku langsung bilang, nih lu baca aja gitu kan, jangan percaya itu mah haters, itu mah yang nggak suka gitu. Cuman kan emang buktinya juga kurang, jadi kayak aku nggak ngelanjutin lebih lah gitu kalau yang itu. Tapi kalau untuk yang ngechat langsung ke HP dia kan aku baca sendiri, bener-bener baca gitu. Pada saat reaksi itu kamu selidiki lagi nggak sih takut dengan alibinya itu gitu loh? Iya, pasti kan aku lihat akun ceweknya dan ternyata ceweknya itu yang terakhir kali sebelum Juli itu kan kita sempat ramai juga ya. Iya. Itu si ceweknya tuh tinggal bareng sama dia di kosan daerah Sentul itu. Sempat saya up juga. Saya tahu orang yang mana, saya tahu identitas yang mana. Tapi ya udahlah, saya nggak kenal juga kan. Terus kayak ya gimana gitu kan. Tapi selama 6 bulan tersebut si Renaga sendiri masih ngasih nafkah buat si Della. Kalau untuk nafkah dia masih ngasih kok per bulan. Tapi per bulan biasanya awal bulan. Berarti ya sih namanya. Biasa berapa nominalnya setiap bulan ketika habis ketemu? Berapa? Sebutkan aja. 2 juta. Hanya 2 juta. Dan itu menurut Della sendiri mencukupi nggak sama Berapa susu kek berapa? Jujur ya, maksudnya kalau ngomongin uang kan rada sensitif ya. Iya. Cuman kalau misalkan ngomongin paksa kurang, karena dari susunya aja, kalau aku bongkar ya, susunya aja kayak itu bisa sebulan tuh habis 800.000 lebih gitu. Belum kebutuhan-kebutuhan yang lain, belum, maksudnya kan ibaratnya aku kan udah jadi istri dia, jadi untuk kebutuhan sehari-hari aku Iya. sama kayak juga kan harusnya Iya. udah jadi tanggungan dia gitu. Berapa kali dia sudah sempat memberikan nafkah dari kejadian yang kemarin sudah damai itu? Ya dari bulan Juli aja, Juli, Agustus, September, mungkin 6 bulan lah, ya sampai bulan Januari awal terakhir. Dan sampai detikan ini keinginan janji-janji dia ingin beli Enggak. rumah apa segala macam Tidak ada. membahagiakan kamu gimana nih? Enggak. Nggak ada ya? Saya udah pernah bahas kan, kenapa ya gue kan aku ngomongnya maaf ya sama dia Agual tuh gitu kan, kenapa ya gue masih nggak ngerasa bahagia, masih nggak ngerasa lu tuh benar-benar berubah. Terus dia selalu bilang sabar, dia kan agak juga butuh proses ini ya oke, ditunggu kan, tapi kayaknya memang dia juga nggak ada niat yang benar-benar niat gitu, udahlah gitu. Terus sampai sekarang aja dia masih pacaran sama cewek dan beda-beda gitu. Udah aku kasih bukti, nih lihat nih foto, emangnya dikiranya gue nggak tahu gitu kan. Tapi dia tuh bilangnya tuh kayak, enggak itu mah fans gue doang mau foto. Emang ada ya foto sama fans tuh kayak bukan gitu. Dia taunya dari akun temennya sih. Mungkin temennya kayak nggak akan nyangka dia bakal tahu juga gitu kan. Padahal yang mantau dia tuh masih banyak gitu. Reaksi orang tuanya apa sih dia ketika ada nggak dia tuh menceritakan ini kepada orang tuanya gitu? Karena gue bilang gini, kalau bisa ya rumah tangganya, kan rumah tangga berdua nih, udah aja kita berdua aja yang ngurus gitu. Ya udah dong, dia nggak pernah cerita ke siapa ke keluarga dia juga dia nggak cerita gitu, ke keluarga dia juga dia pernah cerita sih sama adiknya lagi ada masalah, tapi ternyata ya adiknya juga mungkin bingung kali ya harus gimana, mungkin dia malah jadi bilang ke agaknya lagi gitu. Jadi udahlah, nggak usah cerita sama siapa-siapa aja gitu. Anakmu sendiri gimana ya, Del? Sama juga udah gitu. Saya benar nggak kuat. Ya nggak terlalu, karena sudah bebannya sudah banyak gitu ya. Berarti Della sendiri siap nggak siap harus jadi single parent ya untuk depannya? Nggak apa-apa. Gimana Del? Siap dengan single parentnya Del? Siap.
hak asuh sendiri kan bakal ini kan juga masuk gugatan ya Bang? Betul. Dan Dela sebagai orang tua next nantinya gitu kalau sudah putusan memperbolehkan nggak Renaga untuk ketemu dengan anak atau batasan atau seperti apa? Nggak masalah sih selagi dia harus tanggung jawab. Lagian kan mau gimana juga kan dia tetap ayah sama anak. Saya nggak bisa misahin. Ini kan permasalahan saya sama agaknya aja gitu. Kayak ikan nggak tahu apa-apa juga. Jadi ya udah nggak apa-apa kok. Saya nggak ngebatasi sama sekali kapanpun dia mau ketemu selagi misalkan saya bisa gitu. Saya perbolehkan pasti. Tapi dalam gugatan ini sendiri Dela tuntutannya apa sih yang dituntut sama Dela untuk Renaga sendiri? Ya saya ya mau pisah sama hak asuh anak aja sih, sama kejelasan tentang hak anak, tanggung jawab pada anak saya gitu. Untuk nafkah juga berarti? Ya, Iya. Ada nominal kah yang dituntut berapa bulan, berapa rupiah per bulan gitu? 20 juta sebulan. 20 juta sebulan. Itu masuk dalam gugatan. Bisa agak sedikit ditekankan 20 juta per bulan. 20 juta per bulan. Itu yang harus dibayar setiap bulan oleh Renaga ya. Seandainya Bang, pihak sana tidak mampu Bang untuk menyanggupi 20 juta itu sebulan gimana Bang? Ya, mekanisme hukum kan tetap berjalan ya. Kita kan baru proses pendaftaran gugatan, ya tentunya dalam pokok nanti sidang kita akan mempertahankan ya kepentingan klien seperti apa ya dari para pihak tentunya, dan juga tergugat dalam hal ini Renaga Tahir kan juga harus menyiapkan ya seperti apa keterangan dan dengan apa eksepsinya nanti ya ke depan terkait tuntutan kita dalam gugatan cerai dan juga hak asuh anak, serta di dalamnya ada kita minta nafkah ya sebesar nilai tadi 20 juta per bulan karena sudah kita akumulasikan dengan baik seperti itu. Nah, sebelum mengajukan gugatan ini Dela sendiri sudah berkomunikasi atau sudah mengasih tahu belum sih Del ke pihak tergugat sendiri dalam hal ini Renaga gitu soal talak? Justru yang awalnya mau pisah itu dari pihak sana. Oh, memang dari pihak sana awal. Dia udah ngucapin talak lewat DM. Itu bulan Desember akhir pas menjelang tahun baru. Dia bilang di situ udah dia urus juga, ya udah kan kayak ya udah saya tunggu gitu. Tapi sampai hari ini nggak ada gitu, nggak ada yang katanya dia udah urus tapi ternyata belum diurus sama sekali. Kan saya juga nggak mau status saya gantung ya. Ya udahlah saya aja yang gugat gitu karena saya juga punya alasan yang kuat kok. Ya maaf, ada berita juga bahwa Renaga ingin menggantung posisi kamu tuh dibuat seperti mamahnya gitu. Itu benar nggak sih? Ya senyatanya begitu. Ya. Saya nggak tahu ya, tanya aja ke pihak sana. Tapi Dela sendiri merasa seperti itu nggak sih? Merasa digantung nggak ada Hubungan. Kalau rumah untuk tangga ngebahas ini. tentang digantung, saya ngerasa digantung banget sih. Saya nggak, ibaratnya saya nggak punya rumah, bukan rumah ya, maksudnya nggak punya rumah gitu, nggak punya tempat pulang gitu. Tetap aja saya ada masalah apa-apa ceritanya ke keluarga gitu. Harapannya ini cepat selesai nggak sih dengan gugatan masuk ini? Mungkin sidang pertama apa langsung udah langsung putus atau seperti apa mungkin? Ya pengen cepet beres aja sih, saya juga capek pengen beres aja sih. Biar dapat jelas harusnya juga ya. Jadi kedepannya agenda apa jadi Bang? Oke, Ya. Bang, ke depan Bang setelah masukin gugatan cerai ini Bang. Agendanya tentu kita menyiapkan proses yang akan tentunya mekanisme sidang dilakukan ya, penyiapan saksi-saksi, bukti-bukti gitu ya. Kita akan tentunya sudah kami lengkapi ya. Agenda kedepannya kita memastikan pihak Dela ini bisa siap hadir dalam persidangan, dan saya harap ini ya Renaga itu bisa hadir ketika nanti panggilan untuk sidang mediasi gitu ya, agar kita tahu gitu loh dari pihak sana seperti apa gitu kan ya. Nah ini agar apa yang kita gugat ini kita pastikan itu semua benar, sahih gitu loh. Nah harapan kami Renaga hadir ya dalam sidang mediasi pertama, hadir langsung di majelis ya, agar masyarakat juga tahu bagaimana proses yang dijalani oleh klien kami Dela ini sangat tidak baik gitu loh. Ini kan fakta yang harus kami sampaikan gitu loh ya. Berbulan-bulan ini senyatanya tidak pernah dilakukan oleh Renaga gitu loh. Kesepakatan itu acap kali tidak diindahkan ya, senyatanya tidak dijalankan dengan baik.
Itu harapan kita. Terakhir ada rasa sakit hati mungkin diperlakukan seperti ini. Banget lah. Nggak bisa dijelasin. Ada yang mau disampaikan nggak buat Renata sendiri? Kamu tanggung jawab. Ya bertanggung jawab aja lah buat anaknya gitu. Itu aja deh. Dan saya berharap dia juga kooperatif, Ya, untuk hadir ya. hadir biar cepet beres juga kan. Saya juga pasti, ya dia juga mungkin pasti akan terganggu kan Ya. dengan kayak gini, mungkin dengan kerjaannya atau apanya gitu. Jadi semoga dia juga bisa kooperatif biar beresnya cepet. Berarti dengan segala konsekuensinya dirimu udah legowo dan ikhlas ya, Del? Sudah.